بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات rahimani wa rahimakumullah. Tak henti-hentinya kita memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai limpahan nikmat, karunia dan rahmatnya kepada kita seluruhnya, yang telah memperkenankan kita dan memberikan kesempatan kepada kita serta kesehatan untuk berada di tempat yang mulia ini, untuk berada di salah satu majlis dari majlis al-ilm. Tentunya ini merupakan nikmat dan karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana sebagian dari manusia tidak diberikan nikmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala berupa pedoman dan petunjuk untuk selalu berada di atas kebaikan dan istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang telah diumumkan dan disebarkan bahwa pertemuan kita pada malam hari ini, pada malam Sabtu, pada pekan keempat dalam setiap bulan, insyaallah ta'ala kita akan membaca seputar perjalanan dan sirah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
perjalanan yang di dalamnya kita meraih berbagai manfaat, yang dengan membacanya kita mendapatkan berbagai pelajaran dari kisah perjalanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sirah nabawiyah jamaah sekalian, itu artinya perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dimulai pada saat beliau dilahirkan sampai beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya jamaah sekalian, mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini merupakan hal yang penting di dalam agama, dan para ulama telah mencontohkan dengan contoh yang sangat baik, di mana sebagian mereka mengkhususkan hari-harinya dengan mempelajari kisah dan perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka mengatakan, kunna nu'allimu maghaziyan Nabi sallallahu alaihi wasallam kama nu'allimu suratan minal Quran. Dahulu kami mempelajari kisah dan perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkhusus dalam masalah peperangan yang beliau lalui, sebagaimana kita mempelajari satu surah di dalam Al-Quranul Karim. Maka mempelajari sirah Nabi ini merupakan hal yang penting di dalam agama. Dan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu artinya kita berbicara tentang manusia yang terbaik, tentang manusia yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling tinggi kedudukannya di hadapan Allah. Tidak ada manusia yang melebihi derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah nabi yang terakhir dan penutup para rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hanya sekedar bapa di antara kalian, tapi beliau adalah Rasulullah, utusan dari Allah Subhanahu wa taala, wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi dan rasul. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang telah direkomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala akan kebaikan akhlak beliau, akan keluhuran budi pekerti beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada pada akhlak yang sangat indah, pada akhlak yang sangat mulia. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa dan menyampaikan kitab yang paling mulia. Itulah Al-Quranul Karim, kitab yang paling mulia dan paling hebat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diamanahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah pemilik syafaat pada hari kiamat, di mana tidak seorang pun nabi yang mampu dan berani memberikan syafaat terhadap manusia pada hari kiamat. Inilah yang dikenal dengan syafaatul uzma,
syafaat yang paling besar, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat kepada seluruh manusia di tengah-tengah kesulitan dan rintangan kepedihan yang mereka alami, di mana pada hari kiamat manusia menunggu hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka melalui waktu yang sangat panjang dan merasakan berbagai keletihan dan kepedihan menunggu hisab. Maka mereka mendatangi Nabi Adam alaihi salam, meminta syafaat kepada Nabi Adam untuk disegerakan hisab. Akan tetapi Nabi Adam alaihi salam tidak mampu memberikan syafaat dan beliau mengungkapkan uzur di hadapan manusia. Kemudian manusia mereka mendatangi Nabi Nuh alaihi salam yang merupakan rasul yang pertama. Akan tetapi Nabi Nuh alaihi salam juga mengungkapkan berbagai alasan tidak mampu memberikan syafaat untuk mereka karena besarnya kejadian, hebatnya peristiwa yang terjadi pada saat itu, jamaah sekalian. Kemudian mereka mendatangi Nabi Ibrahim alaihi salam. Akan tetapi Nabi Ibrahim juga tidak mampu memberikan syafaat untuk mereka. Kemudian mereka mendatangi Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi salam, seluruhnya menyebutkan berbagai alasan dan tidak mampu memberikan syafaat pada hari kiamat di tengah-tengah kesulitan yang dihadapi oleh manusia. Kemudian mereka mendatangi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, janji yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Dan di antara malam-malam hendaknya kalian melaksanakan salat malam bertahajud sebagai bentuk nafilah untuk kalian. Asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadamu maqaman mahmuda, kedudukan yang terpuji. Inilah kedudukan di mana tidak seorang pun nabi dan manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kedudukan yang seperti ini. Akan tetapi yang diberikan hanyalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memohon kepada beliau, meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermohon di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala, dan beliau tersungkur dan bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kedudukan yang paling tinggi yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bermohon kepada Allah agar disegerakan hisab untuk manusia. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersujud di hadapan Allah dengan sujud yang sangat panjang. Kemudian sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi kita, irfa' ra'sak, angkatlah kepalamu, wasal tu'ta, dan mintalah engkau akan diberi. Ini adalah satu-satunya manusia yang memiliki syafaat ini, yaitu syafaatul uzma, syafaat yang dirasakan oleh seluruh makhluk, yang beriman maupun yang kafir, yang baik maupun yang buruk, dirasakan manfaat dan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala mereka sudah lama menunggu hisab dari Allah, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pemilik syafaatul uzma yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu artinya
kita berbicara tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling bertakwa kepada Allah dan manusia yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang diungkapkan oleh Nabi kita, inni akhsyakum billah wa inni atqakum lah. Sungguh saya adalah manusia yang paling takut kepada Allah dan manusia yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula jamaah sekalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin anak cucu Adam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr." Saya adalah pemimpin anak cucu Adam dan tidak ada kebanggaan di dalam hal itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan yang paling baik, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsira. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang baik, liman kana yarju Allah wal yawmal akhir, bagi mereka yang mengharapkan Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, wa dzakara Allah katsira, dan menyebut Allah Subhanahu wa taala dengan penyebutan yang banyak. Demikian pula jamaah sekalian, di antara kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, dan beliau adalah manusia yang pertama kali yang mengetuk pintu surga, diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia yang pertama kali masuk ke dalam surga. Demikian pula beliau adalah manusia yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, dan tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berbicara dengan hawa nafsunya, tapi beliau berbicara sesuai dengan wahyu dan yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat penting jamaah sekalian kita mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia. Maka kelalaian yang paling lalai ketika kita tidak mengetahui perjalanan dan kisah beliau, tatkala kita tidak mengetahui biografi Nabi kita sendiri yang merupakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kelalaian yang paling lalai melebihi tatkala kita tidak mengetahui Nabi kita sendiri yang diutus kepada kita jamaah sekalian, yang menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi pedoman dan suri teladan kita dalam mengarungi kehidupan dunia. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah, mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memiliki keutamaan yang sangat besar. Dengan mempelajari sirah Nabi, kita mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita mengenal pribadi beliau. Bukankah ini merupakan pertanyaan yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para malaikat tatkala kita berada di alam kubur? Ada malaikat yang datang bertanya kepada kita tentang man rabbuk wa ma dinuk. Kemudian pertanyaan yang ketiga, wa manil ladzi ursila bik, dan siapa rasul yang diutus kepada engkau. Maka tidak akan mungkin seseorang mengetahui rasul yang diutus kepada mereka
kecuali setelah mereka mempelajari dan membaca kisah dari sirah dan perjalanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pribadi beliau, bagaimana tutur kata beliau, bagaimana tentang perilaku dan sikap beliau. Itulah yang kita pelajari dari perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dimulai tatkala beliau dilahirkan, kemudian menjadi seorang anak-anak, kemudian masuk pada fase remaja, kemudian beliau menjadi seorang yang dewasa, dan seterusnya sampai beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita bisa mengenal secara detail dan rinci pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula jamaah sekalian, di antara keutamaan dan manfaat dari mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini akan membuat hati seorang hamba itu menjadi lembut dan membuat hati kita semakin tenang. Oleh karena itu diucapkan oleh para ulama, mereka mengatakan ra'aitul ishtighala bil fiqh wa sama'il hadis la yakadu yakfi fi salahil qalb. Saya memandang bahwasanya sibuk mempelajari ilmu fiqh dan sibuk mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakadu yakfi, ini tidak cukup fi salahil qalb, untuk membersihkan dan memperbaiki hati seseorang, illa an yumzaja birraqaiq wan nadhari fi sirati salafis salih, kecuali dia gabungkan hal itu dengan perkara-perkara yang melembutkan hatinya dan dengan mempelajari dan melihat kisah dan perjalanan dari para salafus salih. Dan tidak ada pemimpin dari salafus salih, dia adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan mempelajari sirah Nabi ini, kita tahu bagaimana sikap beliau, dan kita tahu tentang cara beliau berinteraksi, bermuamalah dengan orang lain. Sehingga dengan mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita dapat mengambil teladan dan kita bisa mencontoh dari akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam segala lini, dalam segala lini, dalam beliau berumah tangga, bermuamalah, berinteraksi dan bergaul di tengah-tengah manusia, dan bersikap terhadap orang-orang yang memusuhi beliau. Demikian pula jamaah sekalian, di antara manfaat dan keutamaan dari mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini akan mendidik kita menjadi pribadi yang berakhlak mulia dan mendidik kita untuk berbudi pekerti yang luhur dan berperilaku yang terjunjung dengan tinggi dan bermoral dengan moral yang indah. Dengan mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mengambil pelajaran yang sangat banyak dari setiap cobaan dan tantangan yang dihadapi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan hal yang penting, sebab dari perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah aplikasi dari ayat-ayat Al-Quran, dan tidak akan sempurna seseorang dalam mempelajari Islam kecuali setelah dia mempelajari perjalanan dan kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dari awal sampai beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya beliau diutus untuk menyampaikan Islam,
dan menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian pula sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini merupakan penjelasan yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim dengan penjelasan yang detail dan rinci dari perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula jamaah sekalian, di antara manfaat dan keutamaan dari mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini akan menumbuhkan dan melahirkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan menumbuhkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi orang yang paling mereka cintai, melebihi cintanya terhadap orang tuanya, dan melebihi cintanya terhadap anak-anaknya, dan melebihi cintanya terhadap seluruh manusia. Maka tidak akan sempurna keimanan seseorang sampai dia mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan harap jamaah sekalian tumbuh kecintaan kecuali setelah seseorang mempelajari dan membaca, mengetahui kisah dan perjalanan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah bentuk kesempurnaan Islam. Tidak akan sempurna Islam kecuali seseorang mengetahui dari perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pula di antara manfaat yang kita petik dan kita raih dengan mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menumbuhkan keyakinan yang kuat di dalam diri kita akan kebenaran risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala, kata beliau, "Inna sirata Muhammad liman tadabbaraha taqtadi tasdiqahu sawrah." Kata beliau, sesungguhnya perjalanan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi mereka yang mentadabburinya, yang merenungi kisah dari perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu mengharuskan dan memberikan dampak mereka akan tumbuh keyakinan yang kuat akan kebenaran dari risalah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, "Wa tashhadu bi annahu Rasulullah haqqan," dan dia akan bersaksi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. "Falau lam takun mu'jizatun ghairu siratihi lakafa." Seandainya tidak ada mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka cukup perjalanan dan sirah beliau itu menjadi mukjizat bagi umat mereka akan kebenaran dan dari risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka betapa pentingnya kita mempelajari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kisah perjalanan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah sekalian, di sini saya akan gambarkan tentang secara umum dari pelajaran yang akan dipelajari dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara yang akan kita pelajari dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam bermula dari nasab beliau, kemudian waktu di mana beliau terlahir, kemudian fase di mana beliau menjadi anak-anak, kemudian waktu di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang remaja dewasa, kemudian pernikahan beliau, dan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan safar
tentang suka duka Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perdagangan, berjalan dari satu daerah ke daerah yang lainnya. Demikian pula di antara yang kita akan terangkan dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tentang bagaimana terangkatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dinobatkan sebagai rasul dan nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula fase di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di kota Mekkah, di awal tantangan dan rintangan yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan demikian pula tatkala beliau berhijrah ke kota Madinah, dan fase di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di kota Madinah, dan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula tentang peperangan yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan terakhir tentang wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula tentang istri-istri beliau dan keturunan-keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini secara global dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih banyak keutamaan dan manfaat dari mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antaranya dengan mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kita bisa mengetahui bagaimana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah, dan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi orang-orang yang menjadi musuh beliau, orang-orang yang menentang dakwah beliau. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersikap terhadap orang-orang Yahudi, dan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bermuamalah dengan orang-orang Nasrani, dan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berinteraksi dengan orang-orang munafik di zaman beliau, dan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabatnya, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan mempelajari sirah Nabi, kita bisa mengetahui kelompok-kelompok yang sesat, dan kita bisa mengetahui ciri dan sifat orang-orang Yahudi dan ciri dari orang-orang Nasrani, serta kita menghindar dari mereka, dan kita mengetahui ciri dari orang-orang munafik yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dengan mengenal sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan membuat kita dan akan melahirkan kesabaran di dalam diri kita dalam menghadapi setiap tantangan dan rintangan dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula jamaah sekalian, dengan mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, dan akan memperkuat hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Demikian pula akan meningkatkan kesadaran akan pentingnya syariat Islam, dan pentingnya menjalankan pedoman dan petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula membentuk karakter seseorang dan membentuk mereka untuk berada di atas akhlak yang mulia. Demikian pula membantu seseorang untuk selalu bersikap kasih sayang terhadap orang-orang di sekitarnya. Demikian pula manfaat dari mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini meningkatkan pengetahuan kita tentang sejarah Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang perjuangan dan pengorbanan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah, dalam menyampaikan syariat dari Allah Subhanahu wa taala, dalam menyeru manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula
dari manfaat yang kita petik dari mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengannya kita akan memahami konteks dan latar belakang dari ayat-ayat Al-Qur'an, di mana sebagian ayat-ayat Al-Qur'an itu hanya diterangkan secara umum dan dijelaskan dari perjalanan dan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula jamaah sekalian, dengan mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan membantu kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Demikian pula meningkatkan kemampuan dalam menghadapi tantangan dan membantu dalam membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Dan demikian pula dengan mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini akan meningkatkan kesadaran akan pentingnya ukhuwah Islamiyah, akan pentingnya persaudaraan di atas Islam, bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula akan membantu seseorang dalam membangun masyarakat yang harmonis dan masyarakat yang berkeadilan. Demikian pula meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga keamanan dan kestabilan. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu jamaah sekalian beberapa dari manfaat yang kita bisa dapatkan dengan mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkata Imam Ibnul Qayyim alaihi rahmatullah, kata beliau, fa innahu la sabila ila as-sa'adati wal falah, sesungguhnya tidak ada jalan yang mengantarkan kepada kebahagiaan dan keberhasilan illa ala aidi ar-rusul, kecuali melalui tangan dan petunjuk yang dititipkan oleh Allah kepada para rasul. Wa idza kanat sa'adatul abdi fid darain, jikalau seandainya kebahagiaan seorang hamba di dua negeri akhirat dan dunia muallaqatun bihadin Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu terikat dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayajibu liman ala kulli man nasaha nafsahu, maka wajib bagi mereka yang menginginkan kebaikan terhadap dirinya, wa ahabba najatahu, dan cinta keberhasilan dan kebahagiaan dirinya, ay ya'rifa min hadihi wa siratihi, untuk mengenal dan mempelajari dari petunjuk dan sirah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sya'nihi, dan keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma yakhruju bihi 'anil jahilin, sesuatu yang dengannya dia keluar dari orang-orang yang jahil, wa yadkhulu fi ibadi atba'ihi wa syi'atihi wa hizbihi, dan masuk ke dalam golongan hamba-hamba yang menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sedikit dari manfaat dari mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan masih banyak dari manfaat dan pelajaran yang bisa kita petik dari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita seluruhnya untuk bisa mengetahui dan mempelajari sirah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengetahui perjalanan beliau akan menumbuhkan kecintaan dan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi orang yang terdekat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah, seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai pada hari kiamat. Maka dengan mempelajari sirah ini akan memberikan kecintaan di dalam diri kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh jamaah sekalian, merupakan hal yang sangat menyedihkan di zaman ini, di mana sebagian besar dari manusia
tidak memahami dan tidak mengetahui perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan mereka lebih mengetahui perjalanan dari mereka-mereka yang merupakan orang-orang yang menjadi musuh di dalam Islam, orang-orang yang menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala. Mereka lebih senang membaca dari kisah-kisah yang tidak memberikan manfaat terhadap dirinya, yang tidak memberikan manfaat di dalam hatinya dan tidak membuat dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak kelalaian yang kita dapatkan dari sebagian manusia, di mana mereka lebih sibuk dalam mengetahui dan membaca kisah dan perjalanan orang-orang yang menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala dan musuh Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita seluruhnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita dan senantiasa memberikan keistiqamahan kepada kita di dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian apa yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita pada malam hari ini pertemuan yang bermanfaat, pertemuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'al ijtima'ana ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Dan semoga Allah menjadikan perpisahan di antara kita ini sebagai perpisahan apa yang memberikan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan pertemuan kita kali ini pertemuan yang memberikan kebaikan kepada kita seluruhnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.